hari ini. Sudah berapa nikmat Allah yang kita terima? Dalam sepiring nasi ada berapa beras yang ada di situ? Sekali kita makan ada berapa sayur, ada berapa lauk yang ada di situ? Pernah kita hitung? Lagu si sombong tuh. Nena kanggo nasi inyat. Ya Allah, ya Rabb. Belum kita nilai dari napas. Napas yang keluar masuk ini, adakah napas yang berzikir kepada Allah? Dari kita bangun sampai kita duduk malam ini, pira napas sing ingat Allah lema nonek ke lema. Yo anggar ngangguk-ngangguk. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukassifa. Napas ini makanya Rasulullah ajarkan kita. Napas yang masuk, hadirkan Allah dalam napasmu. Napas keluar, hadirkan Allah dalam napasmu. Kalaupun misalnya masih kita dalam tingkatan la ilaha illallah, maka bagi masuknya la ilaha, keluarnya illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Maka napas masuk keluar tidak pernah gaib Allah dalam diri kita. Ada yang napasnya masuknya Allah, keluar Allah. Artinya napas itu datang melalui hembusannya titipan Allah, dan ketika napas pun keluar, kembalinya pulang ke Allah. Makanya napasnya masuk Allah, keluar Allah, Allah, Allah. Itu orang cerdas, kata Rasul. Setiap kenikmatan yang dia punya, ada rasa takutnya kepada Allah. Wa yattaqi ma'asihi, dan terlebih lagi dia memiliki rasa takut ketika berbuat maksiat. Mudah-mudahan Allah jadikan kita menjadi hamba yang ada rasa al-khauf dalam diri kita, hingga Allah buka hijab dalam diri kita, hingga qalbu kita muallaknya hanya sama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin alladzi liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq, nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma allimna ma yanfa'una wa wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa tuqa. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Hadratal mukarramin, para muhibbin, para pecinta ilmu, para kekasih-kekasih Allah yang sempat hadir, yang tiang hormati, alhamdulillah, kembali pada malam hari ini Allah pertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat, dalam bingkai iman, Islam dan ihsan, sehingga alhamdulillah kita bisa hadir
dalam kajian ilmu kita di dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan berkat solawat yang kita sampaikan, semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang mendapatkan syafaatul uzmah dari beliau nanti pada yaumil hisab. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin. Allahumma salli Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu ala nuril mubin Ahmadal Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Kita baca Fatihah. Semoga Allah membuka hati kita dengan cahaya ilmu dan ma'rifah. Allah bimbing jiwa kita menjadi jiwa yang mutmainnah, serta mudah-mudahan Allah kumpulkan kita di dalam syurga bi ghairi hisab bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Fatihah kedua kita hadiahkan kepada kedua orang tua kita dan guru-guru kita. Untuk yang masih hidup, semoga Allah panjangkan umurnya, Allah berkahi hidupnya, Allah berkahi rizkinya. Untuk yang sudah meninggal dunia, semoga Allah terima amal solehnya, Allah lapangkan kuburnya, dan Allah tempatkan di tempat yang terbaik. Bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi wa bi'ulumi jami'i masyayikhina fid daraini. Amin.
Babu ma jaa fi khaufillahi ta'ala. Bab yang menjelaskan tentang perintah untuk kita memiliki al-khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan haddatsana al-faqih Abu Ja'far haddatsana Ishaq bin Abdurrahman al-Qari'i haddatsana al-Haris ibn Abi Usama haddatsana Daud ibn Muhibbar an Umar wa Abi ibn Ka'ab wa Aba Hurairah radhiyallahu anhum dakhalu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalu ya Rasulullah man a'lamun nas qala al-aqil qalu ya Rasulullah man a'badun nas qala al-aqil qalu ya Rasulullah man afdalun nas qala al-aqil. Dari al-faqih dari Abu Ja'far, kemudian dari hadis yang disampaikan dari Ishaq bin Abdurrahman al-Qari'i, dari Haris bin Abi Usamah, dari Daud bin Muhibbar, dari Musa Muyassir, dari Muhammad bin Zaid, dari Sa'id bin Musib, dari Umar bin Abi Ka'ab, dan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhum. Jadi para sahabat pernah masuk di mana tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar. Dakhalu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Banyak sahabat yang tiba-tiba datang kepada baginda Nabi, dan para sahabat bertanya, ya Rasulullah man a'lamun nas? Ya Rasulullah, siapa orang yang paling alim, paling mengetahui di antara manusia? Qala, Nabi menjawab, al-aqil, orang yang cerdas. Kemudian sahabat bertanya lagi, qalu ya Rasulullah man a'badun nas? Ya Rasulullah, siapa seorang hamba yang paling taat kepada Allah? Qal, Nabi menjawab, al-aqil, dialah orang yang cerdas. Qalu, yang ketiga sahabat bertanya lagi, ya Rasulullah man afdalun nas? Ya Rasul, siapa manusia yang paling afdal, paling mulia di sisi Allah? Qala, Nabi menjawab, al-aqil, yang paling mulia itu orang yang cerdas. Qalu, sahabat bertanya lagi, ya Rasulullah, alaysal aqil? Ya Rasul, tidakkah orang yang cerdas itu man tammat muru'atuhu? Tidakkah orang yang cerdas itu ya Rasul mereka yang mampu menjaga penglihatannya dari yang haram? Wa zaharat fasahatuhu, dan mereka yang paling fasih bacaan Al-Qur'annya. Wajadat kaffahu wa azamta manzilatahu, dan dia adalah orang yang menjaga dirinya dari segala sesuatu yang dilarang. Dan tidakkah orang yang cerdas itu orang yang rumahnya besar? Kata Nabi, qala al-aqil, orang yang cerdas itu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa in kana dzalik lamma mata'ul hayatid dunya wal akhirah inda rabbika lil muttaqin. Bahkan kata Nabi, orang-orang yang cerdas itu apabila mereka diberikan oleh Allah harta dunia, kebaikan dunia dan kebaikan akhirat di sisi Tuhannya, mereka itu tetap bertakwa kepada Allah. Mereka itu tetap memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Diberi kaya, dia takut dengan kekayaannya. Diberi sehat, dia takut dengan kesehatannya, karena di situ ada amanah Allah. Diberi ilmu, mereka takut dengan ilmunya, jangan sampai dengan ilmu ini menjerumuskan saya ke dalam murkanya Allah. Itu orang yang cerdas, kata Nabi. Bukan orang yang cerdas itu yang besar rumahnya, yang perabotan rumah tangganya lengkap, kemudian yang uangnya banyak. Bukan. Orang cerdas itu dikasih kecukupan dunia akhirat oleh Allah, namun mereka mampu menjadikan kecukupan dunia akhirat itu sebagai jalan bagi mereka untuk mencari kecintaan kepada Allah. Nah, kita ini Bapak Ibu, orang cerdas itu ketika dia masih hidup, dia mampu berbuat baik dalam sisa hidupnya itu cerdas. Bahkan kata Nabi, al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Yang cerdas itu bukanlah yang hebat dari sisi intelektualnya, bukanlah yang tinggi akademisinya, tidak. Tapi orang yang cerdas, man dana nafsahu, pertama orang yang mampu mengoreksi tentang dirinya sendiri, bukan diri orang lain. Mampu dia mempelajari tentang dirinya, mampu dia tahu kekurangannya, mampu dia tahu kelebihan dan kekurangan yang dia punya, sehingga mohon maaf Bapak Ibu, dia tidak lantas memandang hanya kepada kepribadian orang, tapi dia lebih banyak mengoreksi tentang kepribadiannya sendiri. Ini orang hebat nih. Karena jamaah rahimakumullah, yang paling sulit dibaca itu bukan membaca Al-Quran. Yang paling sulit dipelajari itu bukan kitab kuning, tapi ilmu yang paling sulit dipelajari dan susah dibaca itu adalah ilmu mempelajari diri kita sendiri. Ini yang paling susah. Karena apa? Lebih banyak kita mampu melihat kotoran yang ada dalam pakaian orang lain, namun kita tidak mampu melihat sobekan yang ada pada pakaian diri kita sendiri. Paham maksudnya? Enggih. Kekurangan yang nampak ada pada diri orang lain, itu yang nampak pada diri kita. Namun kita sangatlah susah untuk mengoreksi tentang kekurangan yang kita punya. Hingga ulama katakan, memandang kotoran dalam baju orang itu mudah kita lihat, tapi sementara melihat sobekan pakaian yang kita pakai sangatlah sulit. Maka inilah yang paling mahal, adalah ilmu kita mengaji tentang diri kita sendiri. Makanya kan Nabi katakan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mampu mengenal tentang dirinya, maka barulah dia akan mampu mengenal tentang Tuhannya. Pelajari diri kita dulu. Siapa kita ini? Dari mana unsur kita ini? Kebaikan apa yang kita punya? Lalu setelah semuanya kita tanyakan kepada diri kita, kata Nabi, wa man arafa rabbahu fasada jasaduhu. Siapa yang sudah mengenal Tuhannya, maka lenyaplah badannya, hancurlah diri kita ini. Kita sholat, kalau enggak Allah yang ngasih sehat, mana mungkin kita sholat. Kita sedekah, sedekah itu dari kita apa dari Allah? Kalau tidak ada rizki dari Allah kepada kita, mana mungkin ada yang bisa kita sedekahkan. Ini kalam, ini pembicaraan ini, kalau tidak ada suara dan kalam dan ilmu dari Allah yang dititipkan oleh Allah,
Mana mungkin ini suara akan mampu menyampaikan tentang ilmu-ilmu Allah. Makanya Bapak Ibu, pertanyaan yang di dalam kubur semua kita sudah hafal bahkan ge. Apa pertanyaan pertama? Man Rabbuka, siapa Tuhanmu? Perhatikan, siapa Tuhanmu, bukan tentang nama. Bukan dia bertanya siapa nama Tuhanmu. Perhatikan kalimatnya, Man Rabbuka, siapa Tuhanmu, bukan siapa nama Tuhanmu. Kalau nama Tuhan kita hafal Allah, tapi orang yang kenal nama belum tentu kenal orangnya. Betul? Kan banyak kita kenal nama orang. Kita kenal namanya Aagim, kita kenal namanya Ustadz Yusuf Mansur, kita kenal namanya Ustadz Abdul Somad. Namanya kita tahu. Tapi apakah kita kenal dia? Belum tentu, mohon maaf. Dengan Allah pun juga demikian. Kita tahu nama Allah, tapi belum sempat kita kenal tentang siapa Allah sebagai Tuhan kita. Makanya ibadah kita masih ngambang, ibadah kita masih gelisah, doa kita masih jauh, karena kita hanya sekedar kenal nama, bukan kenal siapa sesungguhnya Tuhan yang kita sembah. Jadi pertanyaan itu bukan tentang siapa namanya, tapi siapa sesungguhnya Tuhan yang kita anggap sebagai Tuhan itu. Makanya dijawab Allahu Rabbi, Allah Tuhanku. Maka disinilah ada pengenalan yang hakiki. Disinilah ada mengenal. Kalau orang yang betul-betul mengenal, tidak hanya dia sekedar menyebut namanya, tapi mampu dia sifati tentang kebesarannya. Pelungguh ketika sudah kenal dengan tiang, yang nampak dalam diri pelungguh apa? Oh, postur tubuhnya begini, suaranya begini, lantunan solawatnya seperti ini, mobilnya warna ini. Semuanya kita tahu kalau sudah kenal. Sekarang dengan Allah, sudahkah kita tahu semua apa yang sifat yang ada dimiliki oleh Allah? Sudahkah kita tahu tentang apa pemberian Allah pada diri kita? Ketahuilah jamaah rahimakumullah, kalau kita sudah kenal Allah, sesungguhnya sudah tidak ada ujian dan nikmat pada diri kita. Semuanya itu adalah sama, karena bukan ujian dan nikmatnya yang kita lihat, namun yang memberikan itu semua adalah Allah. Maka itulah orang yang cerdas, kata Nabi. Mudah-mudahan kita masuk dalam maqam ini, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian yang kedua kata Rasul, orang cerdas itu wa amila lima ba'dal maut, dan dia mampu beramal, mempersiapkan amal untuk kehidupan setelah kematiannya. Jadi setelah mati itu ada hidup. Mana dalilnya? Tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayyi wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Kita ini dari tidak ada menuju ada, dari ada kembali tidak ada, dari tidak ada diadakan lagi oleh Allah. Maka pada hari sesungguhnya nanti di yaumil akhir, itulah kehidupan yang hakiki. Kalau hidup sekarang niki sudah distressing oleh Nabi antara 60 dengan 70. Kalau bisa lebih paling 80, kalau bisa lebih jarang sampai 100. Jarang.
Makanya andai lamun malam niki ada kita yang punya umur 60 tahun, kan umur antara 60 dengan 70 nggih. Nah, a'maru ummati ma baina sitin wa sab'in. Kalau malam ini kita ada berumur 60 tahun, masihlah ada harapan 10 tahun lagi. Nggih. Tinggal 2 kali pemilihan wali kota. Masih kareng 2 nih. Masihlah 10 tahun. Tapi kita tidak tahu ajal ini kepastinya kapan kan? Kalau 60 dengan 70. Andai kan kalau malam ini ada kita yang berusia 69 tahun. Jatah 70. Kareng pira? Ibarat orang main sepak bola, wakareng semendak tembakan penalti wan. Tinggal siap-siap. Tapi kalau malam ini 69 tahun 11 bulan 20 hari, jatah pira? 70. Kareng pira ibu? Nah, lamunah ni model ja. Dendek dengar dokter wah. Apa siarak kelor bay? Manggi sarak kelor, durian arak kelor. Karing 10 jelu. Ya Rob. Tapi jarang bisa yang melewati itu. Kalaupun ada, alhamdulillah. Makanya kata Nabi, orang yang cerdas itu begitu. Al-aqil al-muttaqi wa in kana fid dunya khasisan dani'an. Orang yang cerdas itu kata Nabi, mereka yang takut kepada Tuhannya, mereka yang ada rasa takut kepada Allah, meskipun di dunia ini hidupnya serba cukup, meskipun di dunia ini apa yang dia mau serba ada. Makanya orang cerdas itu orang yang selalu ada rasa syukur kepada Allah di hatinya. Orang selalu punya rasa syukur, Bapak. Kalau kita melihat bahagia itu adalah sesuatu yang mahal, maka tidakkah kita lihat hidup ini adalah sesuatu yang paling mahal dalam diri kita? Kalau kita melihat bahwa memberi itu adalah sesuatu yang sulit, tidakkah kita perhatikan semua pemberian Allah ini adalah mudah bagi Allah untuk kita? Ketika kita menganggap bahwa yang menjadikan bahagia itu adalah harta benda, tidakkah kita perhatikan sehat yang ada hari ini lebih mahal daripada harta yang kita punya? Sila meh tebeng desugi bapak ibu punya mobil 10, usaha emas 10, pelunggu punya toko, lagu seteruk. Pilih mana? Jadi nikmat Allah tuh lebih mahal. Syukuri apa yang ada nih. Alhamdulillah ya Allah. Maka dengan rasa syukur kepada Allah itu akan timbul rasa takut pada diri kita kepada Allah. Ya Allah, alhamdulillah ya Rabb atas segala nikmat yang ada hari ini. Makanya Allah bangunkan kita ketika bangun tidur pagi itu. Bangun dari tidur, apa doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkanku setelah mematikanku. Ternyata Allah masih kasih kita waktu hidup lagi. Untuk apa? Kembali ke Allah. Kembali. Karena rangkaian perjalanan hidup ini adalah rangkaian perjalanan kita untuk pulang. Rangkaian perjalanan untuk pulang menuju Allah. Ya Rabb. Makanya Nabi berikan pengertian, yakni
bil muttaqil ladzi yattaqillaha azza wa jalla wa yattaqi ma'asihi. Oh, yang dimaksudkan takut itu kata Nabi adalah al muttaqil ladzi yattaqillaha azza wa jalla, yaitu seseorang ketika diberi nikmat ada rasa takutnya kepada Allah. Kenapa? Ini nikmat sudah semuanya aku syukuri apa tidak? Hari ini sudah berapa nikmat Allah yang kita terima? Dalam sepiring nasi ada berapa beras yang ada di situ? Sekali kita makan ada berapa sayur, ada berapa lauk yang ada di situ? Pernah kita hitung? Lagu si sombong tuh. Nena kanggo nasi inyat. Ya Allah, ya Rabb. Belum kita nilai dari napas. Napas yang keluar masuk ini, adakah napas yang berzikir kepada Allah? Dari kita bangun sampai kita duduk malam ini, pira napas sing ingat Allah lema nonek ke lema. Yo anggar ngangguk-ngangguk. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukassiba. Napas ini makanya Rasulullah ajarkan kita. Napas yang masuk hadirkan Allah dalam napasmu. Napas keluar hadirkan Allah dalam napasmu. Kalaupun misalnya masih kita dalam tingkatan la ilaha illallah, maka bagi masuknya la ilaha, keluarnya illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Maka napas masuk keluar tidak pernah gaib Allah dalam diri kita. Ada yang napasnya masuknya Allah, keluar Allah. Artinya napas itu datang melalui hembusannya titipan Allah, dan ketika napas pun keluar, kembalinya pulang ke Allah. Makanya napasnya masuk Allah, keluar Allah, Allah, Allah. Itu orang cerdas kata Rasul. Setiap kenikmatan yang dia punya ada rasa takutnya kepada Allah, wa yattaqi ma'asihi, dan terlebih lagi dia memiliki rasa takut ketika berbuat maksiat. Mudah-mudahan Allah jadikan kita menjadi hamba yang ada rasa al-khauf dalam diri kita, hingga Allah buka hijab dalam diri kita, hingga qalbu kita muallaknya hanya sama Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala a'lam. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir wa tarhamna lanakunanna minal. Amin ya rabbal alamin.
Wa ruwiya Malik ibn Dinar rahimahullahu annahu qala, diriwayatkan bahwa Sayyidina Malik bin Dinar berkata, idza arafa ar-rajulu min nafsihi alamatul khauf wa alamatur raja. Apabila kita ingin mengetahui dalam diri seseorang ada tanda khauf, ada tanda roja. Al-khauf itu kita harus memiliki rasa takut kepada Allah. Pasangannya ar-roja, kita punya harapan hanya sama Allah. Faqad tamassaka bil amril wathiq amma alamatul khauf fajtinabu ma nahallahu ta'ala anhu. Jadi seseorang yang punya al-khauf itu, punya rasa takut itu, semaksimal mungkin dia belajar untuk menjauhkan dirinya dari apa yang dilarang oleh Allah dalam hukum syariat. Dalam hukum syariat, dia berusaha menjaga dirinya dari apa yang diharamkan oleh Allah. Karena dia sadar dari satu saja perlakuan haram yang dia lakukan dalam hidup, itu bisa saja menggeret semua amal kebaikannya itu hancur di sisi Allah. Dan kita jangan sekali-kali meremehkan keburukan meskipun itu keburukan kecil dalam diri kita. Makanya ada pengajian-kajian ilmu seperti ini jamaah, kita bersyukur kepada Allah. Ada tempat kita ngaji, pertanda Allah masih cinta kepada kita. Nah itu tandanya kata beliau. Kemudian yang kedua, wa amma alamatur raja fal amalu bima amarullahu bihi. Tanda seseorang itu punya harapan kepada Allah, maka dia beramal mengerjakan sesuatu yang diperintah oleh Allah. Jadi al-khauf itu pasangannya ar-roja. Al-khauf ada rasa takut mengerjakan larangan Allah. Ar-roja punya keinginan, cita-cita yang kuat untuk mengerjakan semua yang diperintahkan oleh Allah. Wa qila lirraja wal khauf alamatani. Antara khauf dan roja itu dua tandanya kata beliau. Fa alamatur raja amalu qallahu bima yarda. Tanda daripada orang yang roja itu, dia beramal sesuai dengan amalan yang kira-kira menjadikan Allah ridho kepadanya. Ternyata ridho ini berat nih. Sekarang kita bedah apa sih tingkatan kita sekarang nih. Orang yang roja itu amalukallah bima yardoh. Orang yang roja itu adalah orang-orang yang mengerjakan amaliyahnya sesuai dengan apa yang menjadikan Allah ridho kepadanya. Amal itu tidak akan diridhoi oleh Allah kecuali dengan ikhlas. Maka amalnya dia gali bagaimana untuk bisa masuk pada derajat ikhlas kepada Allah. Ini berat. Tapi tidak ada sesuatu yang berat kalau kita belajar melewati dengan baik. Wal khaufu, sementara wa alamatul khauf, tanda orang yang takut kepada Allah itu ijtina bukan manahallahu anhu. Sekuat mungkin dia berusaha untuk menghindari apa yang diharamkan oleh Allah, apa yang dilarang oleh Allah. Dua-dua ini sesungguhnya berat, mudah diucapkan tapi berat untuk dilakukan. Ayo sekarang kita lihat orang yang roja, amalukallah bima yardoh. Dia mengerjakan ibadah kepada Allah hingga dengan ibadahnya menjadikan Allah ridho kepadanya. Kan ada ayat di akhir talqin selalu dibaca,
يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Allah, keberatan. Ayo sekarang kita lihat di sini Allah panggil kita. Radiyatan mardiyah. Apa maksudnya? Ketika kita ridho kepada Allah, maka Allah pun akan meridhoi kita. Cuma pertanyaannya, bisakah kita ridho atas segala perjalanan hidup yang sudah kita alami dengan kondisi kita? Sekarang kita belajar. Ternyata kata Imam Haris Al-Muhasibi, orang untuk bisa sampai kepada makom ridho itu ada tahapannya. Imam Haris Al-Muhasibi ini agak dalam nih. Ditanya oleh muridnya, wahai Syekh, jika kita ridho, benarkah Allah juga ridho kepada kita? Iya. Wahai Syekh, bagaimana sih untuk saya bisa masuk pada derajat ridho itu? Kayaknya rasanya sangatlah sulit. Oh, apa kata Imam Haris Al-Muhasibi menjawab? Anakku, makom ridho itu bukanlah satu langkah pendek, melainkan perjalanan panjang dari engkau berjalan mulai dari luka menuju cahaya. Berjalan dari luka menuju cahaya. Itu perjalanan panjang, anakku, dan merupakan perjalanan batin yang mesti dimulai dengan beberapa tahapan, kata beliau. Apa tahapannya? Pertama, mengeluh. Kedua, sabar. Ketiga, ikhlas. Baru keempat, ridho. Mengeluh, sabar, ikhlas, ridho. Ulangi. Mengeluh, sabar, ikhlas, ridho. Kira-kira posisi kita di mana yang empat ini? Posisi kita di mana? Ayo sekarang kita cek. Kata Imam Haris menjawab muridnya, wahai anakku, ridho itu ketika engkau berjalan mulai dari mengeluh. Dari mengeluh naik ke sabar. Dari sabar ketemu ikhlas. Setelah kau ikhlas, sampailah kau kepada ridho. Tahapannya pertama, ada tahap mengeluh. Ini biasa kita manusia nih. Jadi ini fitrah kita sebagai manusia, wajar kita ngeluh, boleh mengeluh silahkan, tapi jangan kelewatan. Wajar manusia mengeluh. Bahkan Allah sudah katakan dalam Al-Quran, innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahu al-khairu manua. Kata Allah, aku jadikan manusia itu sempurna, bagus, bi ahsani taqwim, tapi halu'ah,
sifatnya manusia itu suka mengeluh. Idza massahu syarru jazua, baru aku titipkan bagi mereka kesusahan sedikit saja, sudah aku yang disalahin, kata Allah. Lelah na zikir wirid kena ya Goni ya Razak ya Patah, ya Goni ya Razak ya Patah, si melihat sugih lagu ini. Bahkan dia bilang apa, padahal tetap amalang ya Patah ya Goni ya Razak. Lagu depan ini selesai setoran FIF. Ngeluh. Yang salah bukan zikirnya, cuma kita zikirnya karena ada maunya. Coba lempeng baik. Bahkan ada ibu-ibu endah apa nih, Tuan Guru tunas doa niki ai bacakan air ini, minta doa untuk siapa Bu? Untuk suami saya. Ya kembe semamban balik-balik lonto Tuan Guru. Sampai 4 ton ngendeng Tuan Guru. Lagu ini mentelah balik semama. Tuan Guru sin salahang. Dia cerita ke tiang, ya Allah Pak Tuan Guru 4 ton tiang ngendeng Tuan Guru lagu man ini. Kenapa Tuan Gurunya yang disalahkan? Keyakinan kita yang masih kurang. Halua kata Allah. Emang manusia ini enggak pernah berhenti mengeluh. Baru ku uji sedikit, aku yang salah. Idza massahul khairu manua, aku kasih bahagia, dia yang lupa. Ayo, kenapa sih? Pertama tahapnya mengeluh. Kita mengeluh banyak sebabnya. Dihina keluarga, ada tidak? Disalahpahami oleh teman dekat, banyak. Dibenci oleh mertua, ada? Wah, dendek kena banyak aja, ada baik. Okay. Kesulitan dengan ekonomi, ada? Diuji dengan suami, ada? Paling belik nih ibu-ibu suaranya. Diuji dengan anak, ada? Pasti kita pertama mengeluh dengan ini semua. Ini sifat basyariah kita manusia, mengeluh. Terkadang kita menangis. Waktu tangisan kita berkata, ya Allah kenapa harus aku ya Allah. Ada mana Bu? Ya Allah angka menelalo kebelik coba. Hati-hati di situ Allah uji kita. Hati-hati. Kita bilang ke Allah, why me ya Rob? Kenapa harus aku ya Allah? Apa kata malaikat? Why not? Kenapa tidak? Karena memang kita manusia ini banyak modelnya. Kita ngeluh, wajar. Tapi curhat ke Allah, enggak apa-apa kata Allah. Ketika kamu mengeluh kemudian bercerita kepada orang lain, di situ yang bahaya. Bahayanya di mana? Karena yakin saja ketika kita mengeluh dengan suatu masalah hidup, bercerita kepada orang lain, pasti masalah kita satu kampung yang tahu. Tapi kalau kita mengeluhnya ke Allah, itu yang Allah tunggu. Itu yang Allah tunggu dari kita. Terkadang misal kita jadi suami, sudah berkorban untuk keluarga, untuk istri, tapi mungkin karena kita orang tidak mampu, orang kurang ekonomi, dihina oleh saudara istri kita, dihina oleh keluarga dari keluarga istri kita, dicaci maki, kita mengeluh, tapi mengeluhnya sama Allah. Ngeluh ke Allah. Karena Allah malu melihat hamba
yang mengangkat kedua telapak tangannya, kemudian ada tangisan dari diri mereka. Bahkan malaikat berkata apa? Ya Allah, mereka banyak dosanya. Apa kata Allah? Aku malu kepada mereka. Dia mampu mengangkat kedua tangannya dan tangisannya itu paling berat yang aku hayati, kata Allah. Maka tidak akan aku rela melihat hambaku terpuruk. Maka Allah tunggu kita. Silahkan mengeluh bu, tapi ngeluhnya sama Allah. Tapi jangan putus asa. Nasi lelah nanunas, ya Allah, kemalet ke Jog Mekah laku angka sampai nani di keman mau, ya Allah angka sama no lalu tidak baik. Bukan gitu cara mengeluh. Cara mengeluh yang baik ke Allah, nggih, ambil air wudu, lakukan solat sunnah 2 rakaat, pada sujud terakhir cerita ke Allah. Kemudian setelah itu, dari mengeluh yang awalnya dia bilang ke Allah, ya Allah, kenapa harus aku yang menanggung beban berat ini ya Rabb? Terus saja satu pintu sudah dibuka oleh Allah dari keluhan kita kepadanya. Lambat laun dari keluhan kepada Allah. Yang kedua, kita tidak sadar Allah bimbing kita dari keluhan melalui solat, keluhan di dalam sujud. Allah akan bimbing diri kita menuju tingkatan sabar. Mana sabar itu? Yaitu adalah proses seseorang yang bertahan ketika diuji oleh Allah. Ketika diuji dia mampu bertahan, itulah sabar. Dia mampu menahan amarahnya. Dia tidak membalas caci maki dengan caci maki. Dia tunda keputusannya demi kebaikan keluarganya. Contoh, seorang istri yang tidak dihargai oleh suaminya, seorang istri yang tidak diberlakukan adil oleh suaminya. Dia ngeluh dengan perilaku suaminya, tapi dia sabar. Dia udah curhat ke Allah, tapi masih suaminya belum pun juga bisa berubah. Tapi tetap dia lakukan kewajiban sebagai seorang istri. Dia masakin suaminya meskipun tidak mau dimakan. Ya Allah, berat ibu nggih? Berat ndek? Wah da meriap ampun den kelorang si semaman deh. Apalagi namun dikena ndek kekanggu. Berapa ibu? Sakit tangan deh. Tapi tetap dia bersabar. Ndak dikasih belanja sama suaminya dia sabar. Timan lelah gerutu le dalam angan. Sabar. Dia bilang ke Allah, dia tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan. Meskipun dihina, dia terima. Dia lebih baik diam daripada melawan. Maka dari perjalanan ini, dia lihat dia punya anak, dia lihat perjalanan rumah tangganya, dia lihat orang tuanya. Akhirnya dia berkata apa? Aku akan bertahan ya Allah. Meskipun dihina, dicaci maki, meskipun bos saya enggak baik, tapi karena ini amanah, saya harus bertahan. Karena aku punya Engkau ya Allah. Aku punya Allah. Aku punya Allah. Ketika kita menderita, di saat kita punya banyak uang, sedang sukses, banyak yang dekat ke kita. Tiap hari, tiap malam datang bertamu ke rumah kita. Lagi banyak uang. Tapi pas ketika kita hancur, tersisih, terhina, berada pada titik terendah, tiang yakin teman yang semula dekat pasti menghilang. Betul? Pasti ngilang selapu. Dikala kita rugi, dikala kita susah, dikala kita terpuruk, maka disitulah posisi sabar ini diuji oleh Allah. Ya Allah,
apapun resikonya saya harus bersabar ya Allah. Meskipun orang-orang sudah tidak mau dekat sama saya, tapi saya yakin ya Allah, Engkau yang lebih dekat lagi dengan saya ya Rabb. Aku yakin ya Allah. Inilah sabar. Mudah-mudahan bisa nggih. Orang sabar itu orang yang mampu bertahan ketika diuji oleh Allah. Sabar itu pintu, ikhlas adalah taman di balik pintu itu. Setelah dia mampu bersabar, dari sabarnya, meskipun tidak dihargai selalu dia hormat, meskipun dicaci selalu dia berkata baik, meskipun memberi tak pernah dia harap balasan, tak pernah mau disebut. Dengan sifat seperti ini, Allah bimbing kita untuk naik satu tingkat lagi menuju tahapan ikhlas. Mana ikhlas itu? Ikhlas itu adalah setelah sabar kita memulai menjadi hati yang tenang. Itulah ikhlas. Sabar masih dia memendam amarahnya. Sabar masih dia memendam kesalahan orang. Ikhlas, dia mampu merasakan ketenangan di saat dia diuji, di saat dia dicaci. Makanya Bapak Ibu, ilmu yang paling mahal itu, ini dengar nih, ilmu yang paling mahal itu adalah ilmu tenang yang lahir dari badai yang dahsyat. Ilmu paling mahal, ilmu tenang yang terlahir dari badai yang sangat hebat. Ini tidak semua orang yang bisa ilmu ini Bapak Ibu. Hanya bagi orang-orang yang ikhlas yang diberikan oleh Allah ketenangan ketika diuji dengan badai yang begitu hebat. Oh, berat nih. Ikhlas itu bagaimana? Ya, dia tetap merawat meskipun sudah tidak ada ucapan terima kasih. Contoh yang tadi, udah begitu ndak dinafkahi, tetap dia masak. Udah gitu mertuanya dia yang mandiin, dia yang bersihin, dia yang kelonin. Wan tak menu ndarak baik rasa terima kasih semama kaya. Ya Allah, berat nih Bu, berat nak. Tapi dia mampu berkata di tengah ujian hidup itu, di tengah dahsyatnya badai, dari hutang yang banyak sampai rumah dilelang, dari hutang yang banyak sampai masuk polisi, dari hutang yang banyak sampai diusir dari kampung halaman, tapi dia mampu bertahan dengan ujian itu. Dia berkata apa? Ya Allah, Engkau tahu ya Allah tentang apa yang aku alami ini. Tapi ya Allah, yang aku inginkan hanya bimbingan darimu. Titik. Mampukah kita? Insya Allah. Ya Allah, sebegini aku dihina ya Rabb, sebegini aku dimaki ya Rabb, sebegini aku diremehkan ya Allah. Aku dah berbuat baik namun tak pula dihargai. Aku punya jasa namun ya Allah tidak ada aku pada diri mereka. Ya Rabb, Engkau tahu semua apa yang terjadi ya Allah. Namun yang aku inginkan hanya Engkau ya Allah. Aku ingin Engkau ridho atas ujian ini. Subhanallah. Apa kata Rabi'atul Adawiyah? Ya Allah, silahkan kau bolak-balik hatiku ya Allah, silahkan. Engkau banting hidupku, silahkan ya Allah. Engkau mau hancurkan aku, silahkan ya Allah. Tapi yang aku mohon, jangan palingkan hatiku dari mengingatmu ya Allah.
Jangan palingkan diriku dari menyebut namamu ya Allah, itu saja. Engkau hancurkan aku, silahkan ya Rabb. Aku punya banyak dosa dalam hidupku. Engkau hukum aku di dunia, silahkan ya Allah. Aku sadar dengan maksiatku. Namun yang aku minta ya Allah, sebegitu pun engkau uji, engkau bolak-balik, engkau banting hidupku, tidak apa-apa ya Allah. Namun jangan kau palingkan hatiku untuk dapat selalu mengingatmu, hatiku untuk selalu mendekat kepadamu, agar engkau selalu ada dalam diriku ya Allah. Itu saja yang aku minta ya Rabb. Ini orang ikhlas. Subhanallah. Mampu kira-kira? InsyaAllah, biiznillah. Biiznillah. Dan dia lupa kena biiznillah, atas izin Allah. Dari ikhlas ini, ridho sudah menunggu. Mana tahapan ridho itu? Dia jadikan bantingan dalam kehidupannya, perjalanan kehancuran hidupnya, perjalanan ujian berat dalam perjalanan hidupnya, dia lihat semua itu sebagai jalan untuk menuju Allah. Di tengah kesulitannya dia mampu tersenyum indah. Di tengah dia dihina, dia mampu mengeluarkan senyuman yang indah. Alhamdulillah ya Rabb. Bimbing aku ya Allah. Itu saja. Bimbing aku ya Rabb. Aku ridho ya Allah dengan semua ini. Aku ridho ya Allah. Apapun kata orang, lah suamimu begini, istrimu begini, hanya hati yang mampu menjawab, aku ridho ya Allah dengan semua ini. Titik. Maka orang yang ridho, dia menilai semua yang terjadi bukanlah beban, tapi apa yang terjadi adalah ladang ibadah kepada Allah. Lahan ibadah. Maka di dalam sujudnya orang yang ridho, dia berkata apa? Jika ini adalah takdirmu ya Allah, aku rasa kalau memang ini takdirmu, aku terima ya Allah. Kalau ini memang takdirmu, aku terima. Aku ingin engkau selalu bersamaku. Itu saja ya Allah. Ya Rabb. Maka inilah makom ridho. Lihat baginda Nabi, niat beliau masuk ke kota Taif untuk berdakwah dengan harapan dakwahnya diterima. Karena di Makkah beliau diusir. Sampai di Taif, apa yang dilakukan penduduk Taif? Melempar Nabi dengan batu, diusir, ditendang, dipukul sampai jatuh gigi rahangnya Nabi SAW. Jibril katakan apa? Muhammad, atas izinmu, kalau kau mau, penduduk Taif aku tenggelamkan ke perut bumi. Gimana Muhammad? Kata Nabi, jangan Jibril. Sambil beliau bersimpah darah, jangan Jibril. Kalau mereka mati, nanti siapa yang akan menyembah Allah dari keturunannya? Sudah begitu beliau dicaci, dihina, ditendang, dilempar sampai jatuh giginya Nabi. Nabi bilang apa ke Allah? Maafkan aku ya Allah, jikalau penduduk Taif belum beriman kepadamu. Ya Allah, aku tidak peduli orang Taif mencaci maki. Aku enggak peduli orang Taif membunuhku ya Allah. Aku enggak peduli. Yang penting engkau jangan marah padaku ya Allah, ketika orang Taif mengusirku dan aku tak bisa berdakwah tauhid kepada mereka. Jangan marah ya Allah. Itu saja. Ya Allah. Tingkat keredoannya Rasul sallallahu alaihi wasallam luar biasa.
Sekarang tingkat keredoan kita bagaimana? Boleh mengeluh, tapi mengeluhnya sama Allah. Mudah-mudahan Allah bimbing kita nggih. Dari materi kita ini, dari Ar-Raja ini, beramallah dengan amal yang sekiranya menjadikan Allah ridho kepada kita. Dari mengeluh menuju sabar, dari sabar menuju ikhlas, dari ikhlas sampai kepada ridho. Ketika kita ridho kepada Allah dengan semua perjalanan yang kita hadapi, maka Allah pun akan ridho kepada kita, insya Allah. Maka ilmunya kemarin yang sampaikan, tanamkan kemanapun kita berjalan, Allah mawujud, Allah mawujud, Allah ada bersama kita. Maka kalaupun kita nggak bisa membawa ayat-ayat Al-Quran yang banyak, nggak bisa membawa hadis-hadis yang banyak, cukup bawa dimanapun kita, Allah mawujud, Allah ada bersama saya. Insya Allah, Allah keluarkan kita dari segala kesulitan kita. Amin. Allah mawujud, 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 Allah mawujud. Ala hadhihi an-niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu biliqa'ik wa tarda biqada'ik wa taqna'u bi'ata'ik ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.